menentukan lokasi, di mana lokasi yang baik adalah daerah yang terbebas banjir dan pencemaran limbah, seperti limbah industri, pertambangan, dan pemukiman. Kemudian sumber air. Kualitas dan kecukupan air harus layak dan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan ikan. Setelah itu, pemilihan induk ikan gurame. Induk yang baik yaitu bebas penyakit dan tidak cacat, karena induk yang baik akan menghasilkan telur yang baik pula. Ciri-ciri ikan gurame jantan: bentuk dahi menonjol, sirip dada ikan terang, dagu ikan berwarna kuning. Jika ditaruh di tempat datar, ekornya akan melengkung ke atas. Bila kelaminnya dipencet secara perlahan, akan mengeluarkan cairan putih seperti susu. Yang betina, bentuk dahi datar, sirip dada ikan gelap kehitaman, dagu berwarna putih kecoklatan. Jika ditaruh di tempat datar, ekornya akan bergerak-gerak. Bila kelaminnya dipencet secara perlahan, tidak akan mengeluarkan apapun. Kita lihat perbedaan antara ikan gurame jantan dan ikan gurame betina. Ada beberapa syarat yang harus terdapat pada induk ikan gurame untuk dapat menjadi induk yang berkualitas dan prima. Syarat-syarat tersebut meliputi umur dan keadaan fisik ikan gurame. Untuk induk betina, yang baik sebaiknya berumur antara 3-7 tahun. Dan untuk induk jantan sebaiknya berumur antara 2-3 tahun. Semakin tua dari umur yang telah ditetapkan seperti di atas, ikan gurame yang digunakan sebagai indukan akan semakin sedikit produksi telur dan sperma yang dihasilkan. Ciri fisik dari ikan gurame betina yang siap untuk indukan adalah bentuk perut ikan gurame yang tampak buncit. Selain itu, warna tubuhnya terang, tidak kusam. Sisiknya rapi dan tidak ada yang hilang atau rusak. Ciri lain dari induk betina yang telah siap untuk indukan antara lain bagian perut membesar ke arah belakang, terasa lembek jika diraba, dan lubang duburnya terlihat berwarna putih kemerahan. Ciri ikan gurame jantan yang siap untuk indukan meliputi warna tubuhnya gelap, bentuk perutnya lancip ke arah anus, gerakannya gesit dan sifatnya menjadi agak garang, dan memiliki bobot 1-1,5 kg. Langkah selanjutnya adalah pemijahan. Pemijahan adalah kegiatan menyatukan induk jantan yang sudah matang kelamin dan betinanya yang sudah matang gonad ke dalam satu kolam. Syarat kolam pemijahan yaitu airnya jernih, tenang dan mengalir kecil sehingga suplai oksigen juga terpenuhi. Ada pintu pemasukan dan pengeluaran air dan tidak boleh terlalu banyak mengandung lumpur karena airnya cepat keruh. Air yang keruh dapat menutupi permukaan telur. Akibatnya akan mempengaruhi keberhasilan penetasan telur. Tahapan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyiapkan kolam pemijahan ikan gurame adalah sebagai berikut. 1. Kolam dikeringkan 3-7 hari, tergantung cuaca dan ketebalan lumpur di kolam. Tujuan pengeringan kolam yaitu merangsang birahi induk untuk segera kawin, membunuh hama dan penyakit, serta membuang gas-gas yang membahayakan ikan. Kedua, membersihkan kolam dari semua kotoran yang ada dan masuk ke kolam serta membersihkan rumput. Ketiga, jika dasar kolam banyak mengandung lumpur, segera dikurangi atau dibuang. Keempat, setelah pengeringan kolam dilakukan, pengapuran dengan dosis 100 gram per meter persegi. Pemberian kapur selain untuk menaikkan pH tanah juga untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang terdapat di dasar kolam. Kolam pemijahan diisi dengan air bersih, jernih dan memenuhi persyaratan untuk kehidupan dan telur nantinya, sedalam 80 cm.
Untuk ukuran kolam minimal 3x3 dan dalam kolam tersebut dikasih sarang untuk bertelur. Bahan yang digunakan untuk membuat sarang bisa berupa sabuk kelapa atau menggunakan ijuk. Sarang tersebut diletakkan di rak yang terbuat dari anyaman belahan bambu. Setelah bahan membuat sarang sudah diletakkan, ada alat lain harus dipasang, yaitu sosok. Suatu alat yang dibuat dari bambu berbentuk seperti keranjang sampah berdiameter 20 cm, tapi pada ujungnya bergagang. Sosok akan digunakan oleh ikan gurame sebagai tempat membuat sarang. Pemasangan sosok disarankan sekitar 15-30 cm di bawah permukaan air kolam. Jarak pemasangan antara sosok yang satu dengan lainnya sekitar 2-4 meter. Jumlah sosok yang dipasang di kolam pemijahan disesuaikan dengan jumlah induk betina. Setelah 3-4 hari dari pengisian air kolam, induk sudah dapat dimasukkan ke kolam pemijahan. Setelah ditebar, ikan gurame harus beradaptasi terlebih dahulu, kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu. Setelah mendapatkan pasangan, maka jantan akan membuat sarang, yaitu dengan menarik bahan pembuat sarang, lalu membawanya ke sosok dan meletakkannya di sana. Selesai membuat sarang, jantan akan mengajak betina untuk memijah. Pemijahan dimulai sore hari, di mana suasana sudah tenang, kadang biasa sampai malam. Pada proses itu, induk betina akan mengeluarkan telur dari perutnya dan meletakkan telur itu dalam sarang. Untuk pakan pokok induk gurame adalah daun-daunan, seperti daun sente, talas, pepaya, dan singkong. Namun bisa juga dengan buah-buahan untuk menambah asupan gizi dan proteinnya, seperti buah pepaya. Pemberian pakan minimal 2 kali sehari, siang dan sore. Untuk satu ekor betina rata-rata bertelur sampai 3.000 telur. Setelah betina bertelur, kemudian telur akan dianggremi atau dibuai selama 4 hari. Setelah proses tersebut, pemindahan telur gurame dari sarang atau plastik tempat membawa telur gurame harus hati-hati agar tidak merusak telur gurame. Cara yang paling baik adalah dengan menggunakan sendok sayur plastik. Saat pemindahan telur gurame tidak boleh bersentuhan dengan alat, yaitu setiap pemindahan harus dengan menggunakan air dan dilakukan secara bertahap. Sambil pemindahan dilakukan pemisahan antara telur-telur gurame yang berkualitas baik dengan telur-telur yang berkualitas jelek. Keduanya bisa dibedakan dengan melihat warnanya. Telur gurame yang baik berwarna kuning tua, sedangkan telur gurame yang jelek berwarna putih. Telur gurame yang baik dimasukkan langsung ke dalam wadah-wadah penetasan, sedangkan yang jelek dibuang. Penetasan telur gurame bisa dilakukan dalam ember, baskom plastik besar, bak plastik, bak styrofoam, pengemasan ikan akuarium, dan tempat sejenis lainnya. Wadah-wadah itu harus diletakkan di tempat yang teduh, misalnya samping rumah. Akan lebih baik lagi dalam ruangan atau kamar agar fluktuasi suhu dapat terjaga. Lingkungan yang tenang adalah tempat penetasan yang baik, karena jika sering kaget, telur tidak akan menetas. Jika penetasan telur gurame menggunakan akuarium, untuk akuarium dengan ukuran 80 x 40 x 40 cm, jumlah telur gurame yang bisa ditampung sekitar 2000 butir telur dan ketinggian air 15 cm. Dalam jangka waktu 2-3 hari, telur-telur ikan gurame akan mengeluarkan ekor. Telur-telur ikan gurame yang sudah mengeluarkan ekor disebut larva. Larva biasanya akan bergerak berputar-putar dan berkelompok. Siapkan tempat untuk pendederan, karena pada hari ke-3-4, larva gurame sebaiknya sudah dipindahkan ke kolam pendederan untuk pemeliharaan selanjutnya. Di kolam pendederan usia 4-5 hari, larva sudah berenang dengan perut buncit berisi kuning telur, sehingga belum perlu diberi pakan.
Biasanya pemberian pakan dimulai saat larva berusia 7-8 hari. Karena dalam jangka waktu 7-8 hari, larva yang baik bisa bertahan hidup. Kolam pendederan minimal berukuran 3x4 untuk jumlah 10.000 larva. Pemberian pakan dapat dimulai setelah larva dipindahkan ke kolam pakan berupa cacing rambut atau cacing sutra. Bahan-bahan nabati dapat mulai diberikan setelah larva berumur 36-40 hari. Sedangkan pakan buatan atau pelet dapat diberikan dengan menyesuaikan bukaan mulut ikan setelah 15-20 hari. Lakukan seleksi dan kelompokan sesuai ukuran, lalu pisahkan kolam pendederan untuk masing-masing ukuran. Agar pertumbuhan bibit gurame seragam dan mudah penentuan harga jika ada pesanan. Lama pemeliharaan dan benih yang dihasilkan antara lain. Benih berumur 40 hari dapat mencapai ukuran 1-2 cm setara ukuran kuku. Benih berumur 80 hari dapat mencapai ukuran 2-4 cm setara ukuran jempol. Benih berumur 120 hari dapat mencapai ukuran 4-6 cm setara ukuran silet. Dan benih berumur 160 hari dapat mencapai ukuran 6-8 cm atau setara ukuran korek di masyarakat. Dan untuk ukuran tinggi air dalam kolam pendederan 10 cm untuk umur larva 15-20 hari, 25 cm untuk larva berumur 36-40 hari, dan untuk benih berumur 90 hari ke atas sudah bisa dimasukkan ke dalam kolam besar. Oh iya Pak, saya ngerti. Syukurlah kalau mengerti. Baik Pak, nanti saya akan praktekkan. Oh iya Pak, semoga sukses ya. Iya Pak, amin. Mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih ya Pak Harto. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Joko. Waalaikumsalam.